Bapak Ibu, monggo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wallahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu butu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pada yang terhormat Bapak Takmir, para sepuh, bini sepuh, para ustaz, ibu, bapak, dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam satu suasana yang mana suasana inilah yang memang harus ada dan diwajibkan, berkumpul dalam rangka untuk mencari ilmu. Apalagi di bulan suci Ramadan yang apabila seorang berjalan ke majelis ilmu, maka belajar satu ayat akan dinilai 100 rakaat. Salat sunnah apabila satu bab maka akan dinilai sebagaimana orang sholat 1000 rakaat. Dewa kula panjenengan sami nami 11 rakaat menawi niku men pun pripun nek 100 rakaat, pripun nek 1000 rakaat. Apa melih wonten ing wulan si Ramadan niku amal wajib badhe dipun lipetaken kalian Gusti Allah 70 kali. Nek 1000 rakaat berarti niku nilaiipun dados 70.000 rakaat. Dengan lenggahan dahar emping, dahar teh nyampleng niki nggih. Teh napa niku Mas? Sing gawe kita ya wong wedangan tenan niki ya. Dengan lendetan teng tembok liar-liar niku nggih to. Ibu mengke ampun kebablasan nggih. Biasanya kalau cerita surga jenengan pun teng surga mengke. Nanging niku mengke sedanten muga napa niku mugi-mugi dipun etang kalian Gusti Allah, dipun reken kalian Gusti Allah kados tiyang ingkang salat 70.000 rakaat. Lah menawi kalih rakaat kemawon wonten salat sunnah 2 rakaat rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Niku langkung sae tinimbang donya sak isine. Nek 70.000 rakaat. Nah, berarti jenengan niku pikantuk 3 dosa gangsal ewu donya sak isine. Terus kira niku Pak, Ibu-ibu, nek dipun reken kalian rupiah napa dolar napa pound sterling ngoten kinten-kinten pinten karung niku. Kok karung? Boten saged dipun etang. Lah kok dadak dihitung toh Mas? Loh. Bukankah itu juga perintah dari Rasulullah? Kados kula panjenengan sami sak mangke puasa teng wulan suci Ramadan iki, Kanjeng Nabi ngendika, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamat min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab. Iman, ihtisab. Iman niku keyakinan, ihtisab niku menghitung-hitung. Menghitung-hitung dengan jelimet, dengan teliti. Dipun etang kanthi saestu-estu. Kalau waktu di bulan suci Ramadan itu saya habiskan untuk tadarus apa yang bakal saya dapat. Membaca Al-Quran, berzikir, bersilaturahmi, sedekah, sholat taraweh, berjamaah ke masjid. Niku kedah kula panjenengan sami etang kanthi teliti, ihtisaban.
Atus yang bakulan teng klewer napa teng pundi nggih apa mlih tiyang Cina niku ngitungipun ngagem sempoa ngoten wah ngantek teliti tenan. Teliti sanget. Nek nggih dipun dasari dengan keyakinan. Nek boten yakin niku mungkin mesti boten karep ngitung kanthi teliti niku boten badhe karep. Soalipun boten yakin. Atau misalipun nek tiyang bakulan niki misalipun amargi badhe bakdo misalipun niki penjual kain baju itu sudah tahu kira-kira model baju seperti apa, model koko seperti apa, model rukuh mukena seperti apa yang paling disukai, yang sedang ngetren. Kira-kira nanti saya pulaannya di mana, dapatnya barang itu di mana. Kemudian pasar yang paling potensial itu di mana? Dipun itang sedanten kanthi jelimet dengan dasar keyakinan. Kalau lebaran kali ini saya yakin bahwa saya akan dapat untung yang besar. Lah niki ngitang kanthi jelimet dengan keyakinan. Lan lo tiyang kalawa semangat, bakul kalawa badhe semangat. Meskipun dalu, meskipun yang baik pun nggih poso, nggih siam, nggih raosipun nggih ngantuk dipun tahan, tetap menjaga tokonya supaya buka. Amargi keyakinan kalau wau, sehingga sedanten resiko niku yang baik pun siap. Imanan wa ihtisaban niku ngaten menawi. Atau selari sekolah misalipun. Yang di UMS misalnya kan, ada mahasiswa saya dari Uganda, dia datang ke Solo. Saya tanya, nek ngene jenengan niku napa mbak makanan pokoknya? Oh kalau di tempat saya tuh malah pisang pak. Ternyata makanan pokoknya niku pisang, yang Afrika. Ya, delok pisang niku kados nek kula panjenengan sami ningali apa? Sego niku otomatis bahasa dia nggak ngerti, budaya nggak berbeda, makanan nggih benten. Iklim cuaca nggih benten. Ninggalaken griyonipun ingkang tebih sanget. Mbok menawi nitih pesawat niku pinten-pinten jam. Malah yang Mbak Imun terase saya tidak akan pulang kalau sudah lulus Pak. Ya berarti berapa tahun nanti dia di sini? Bisa 4 tahun, bisa berapa tahun, tergantung nanti kuliahnya itu berapa lama. Bisa jadi dia orang kaya di negerinya sana, ya, yang setiap hari, setiap saat kalau butuh apapun dilayani kalih tiyang sepuhipun. Kalau punya pembantu bisa jadi dengan pembantunya dilayani. Nanging teng mriki kersa ngekos hanya 3x3 atau 3x4, makan dengan makanan yang ya, teng Afrika niku jangan bobor mawon Pak. Jangan noncom gudeg, ini makanan apa? Sayur-sayurnya tidak dikenal, yang pasti lidahnya saja bisa stres nih nggih. Napa mulai kok makannya saja bisa bikin stres. Dereng budayanipun, bahasanipun lan sak piturutipun. Semua resiko itu dia mau menjalani karena yakin. Nanti kalau saya lulus dari sini, saya akan bawa ijazah saya ke negeri saya, pasti nanti saya akan punya masa depan yang lebih bagus, yang lebih cerah. Nah, niku imanan wa ihtisaban niku ngoten niku. Yang bae pun ngitung. Sehingga mau untuk bisa berkorban jauh lebih banyak. Nah, semanten ugi kula pengen sami pengen mekaten. Lah napa melih niki temanipun niku nuzul Quran. Bicara tentang Al-Qur'an. Ingkang Gusti Allah piyambak ingkang nyiptakaken kula pengen sami niki sampun ikrar wonten ing ayat ingkang cetha definit
cetha wela-wela boten dipun perlambang apa tersurat tidak, tapi betul-betul definit jelas. Dzalikal kitabul la raiba fih, satu kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, boten batal mamang meskipun satu huruf, dan selalu update ngantos benjang dinten kiamat. Nek buku misalipun buku kedokteran ingkang ngarang Ibnu Sina, misalipun Kanon Filtik karya Ibnu Sina, bagaimana ahli kedokteran pertama kali yang kemudian kitabnya atau bukunya itu menjadi rujukan ahli kedokteran seluruh dunia pada waktu itu. Ning sak mangke rujukan Kanon Filtik kalau wau ingkang ngarang Ibnu Sina kalau wau sekarang itu diletakkan di museum, tidak ada lagi orang yang memakai karena sudah kedaluarsa, ilmunya sudah berkembang. Meskipun itu termasuk di masanya ilmu eksakta, tetapi tetap berkembang, sehingga kemudian ketinggalan zaman, sehingga kemudian sak mangkin ini pun boten dipun dadosaken rujukan malih, ada yang lebih canggih, dipun tiwaraken. Semanten ugi ilmu ingkang sanes ingkang teng mriku mesti diawali dari riset penelitian, lajeng diakui oleh para peneliti-peneliti yang lain, akademisi yang lain, memang kamu adalah pakar. Ananging sedanten niku hanya berlaku di zamannya. Nalikanipun zaman niku sampun berkembang, niku mungkin mesti direvisi malih. Atos misalipun ilmu tentang atom misalnya, atom niku di zamannya dikatakan adalah partikel yang paling kecil, itu atom. Tapi ternyata oh tidak, masih ada yang lebih kecil lagi berkembang. Sir Isaac Newton niku nggih, ilmu atom. Ternyata atom itu masih bisa dibagi menjadi proton dan neutron. Ada yang positif, ada yang negatif. Pula berarti itu yang paling kecil, partikel terkecil. Ternyata kemudian berkembang lagi, ada lagi yang lebih kecil, namanya kuok. Nah, kuok niku napa Pak? Atus kodho nek jenengan idan kuok. Berkembang terus dan akan selalu baru, direvisi lagi. Benten kalian Al-Qur'an, dzalika kitabul la raiba fih. Tidak ada sedikit pun keraguan dan selalu update sepanjang masa. Malah kadang ilmuwan yang membaca Al-Quran baru kemudian dia sadar, oh ini toh yang dimaksud dengan Al-Quran. Itu sudah ada 1500 tahun yang lalu, tapi kemudian baru terbuka sekarang ilmunya. Seorang ahli objin misalnya, kenapa ya orang Islam itu kok kalau suami istri kemudian dia bercerai, habis itu kok dadak ngenteni masa iddah ya, 3 kali sucian, itu masalahnya apa? Oh ternyata kalau belum sampai selesai masa iddahnya, itu mantan suaminya ya, itu ternyata masih ada jejak digital masih ada jejaknya, baru betul-betul bersih itu kalau sudah sesuai dengan masa iddahnya itu selesai. Maka kemudian sampai orang yang meneliti tadi masuk Islam gara-gara meneliti tentang kenapa harus pakai masa iddah. Oh ternyata ngono kuwi to. Betul-betul Islam itu luar biasa, betul-betul agama yang sangat bersih. Nah, ngoten itu. Orang yang ahli astronomi, orang yang ahli semuanya itu dengan dasar keilmuan masing-masing ketika membaca Al-Quran, tidak ada satu kitab pun yang berani disandingkan dengan sains kecuali Al-Quran, dan semuanya terjawab. Kalau belum terjawab, itu bukan karena Al-Qurannya yang tidak bisa menjawab, tetapi karena kemampuan otak kita yang belum bisa memahami Al-Quran itu secara sempurna. Inilah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah.
Dzalikal kitabula raiba fi. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudal muttaqin ingkang Al-Qur'an menika Gusti Allah tetepaken dados petunjuk dumateng kula panjenengan sami. Petunjuk. Apa maksudnya petunjuk niki? Nek misalipun jenengan tumbas sandal jepit niku wonten buku petunjukipun wonten Bapak Ibu. Cara menggunakan sandal jepit. Ya, mungkin mang jepit sandal mboten wonten. Mboten wonten buku petunjuk. Jenengan tumbas sotil erok-erok napa buku petunjuk cara menggunakan sotil mboten wonten. Karena itu barang yang sederhana dan semua orang sudah tahu. Memakai sandal itu nggak pakai buku petunjuk. Benten nek jenengan pun tumbas kipas angin rakitan gur sak lembar, itu pun wonten buku petunjuk. Bagaimana cara mengoperasionalkan kipas angin ini? Bahwa kipas angin ini ada remote-nya mungkin. Ya. Lah, semakin rumit barang, niku mungkin buku petunjuknya semakin kandel. Nek jenengan tumbas kulkas langkung kandel melih, jenengan tumbas TV langkung kandel melih, jenengan tumbas mobil langkung kandel melih. Amargi semakin rumit barangipun, buku petunjuknya akan semakin tebal. Nah Bapak Ibu, menawi orang yang punya barang tadi, dia gunakan barang itu sesuai dengan buku petunjuknya, maka barang yang dipakai itu akan awet. Jenengan tumbas Honda misalipun, wah buku petunjuknya ternyata satu bensin yang seharusnya itu pakai Pertamax. Pertamax satu bensin 1 liter bisa jalan nanti 40 kilo dengan syarat tidak direm, boten direm, kemudian stabil, tidak digas. Misalnya petang doso lampahnya petang doso terus nonton niku nggih. Asumsine kathah, syaratipun kathah. Boten jalan menanjak iso 40 km. 1 liter menika. Niku mesti nggih boten badhe goroh niku boten mungkin. Mergo niku sampun dipun uji dengan teliti, dengan jelimet oleh ahlinya, oleh pabriknya. Lah nek kula panjenengan sami menika wah diisi bensin Pertalite Pertamax iso 40 kilo, nek tak kei susu segar sijek no kira-kira iso pirang kilo. Wah itu sudah di luar buku petunjuk. Nanti bukan kita naik motor, malah motornya harus kita tuntun, nggak bisa jalan, mogok. Lah semantun ugi Bapak Ibu dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, manusia itu adalah makhluk yang paling rumit. Manusia itu terdiri dari jasad dan roh, jasmani dan rohani. Jasadipun menungso niku sampun rumit. Saraf misalipun anggen fisik kula panjenengan niku wonten saraf. Nek sarape niku masalah setunggal kemawon kejepit misalipun ngoten. Niku mungkin saged nyebabaken jenengan boten saged wungu saking sare. Lah kecepit sarape. Utawi saraf di gigi niku bermasalah, wah cenut niku nggih. Nek teng punggung jenengan niki sarape bermasalah niku hanya untuk tahu ilmu saraf itu orang harus belajar sampai kemudian menjadi dokter spesialis penyakit saraf, dan itu pun yang dia ketahui itu hanya sedikit, belum tentu dia tahu semua tentang itu. Jantung misalnya, sehingga dokter spesialis jantung untuk tahu apa itu jantung niku pinten tahun yang baik pun kedah sekolah, dan ternyata juga tidak bisa 100% mengatasi masalah jantung. Malah bisa jadi dokter spesialis penyakit jantung
malah meninggal dunia gara-gara kena serangan jantung. Ini kan nggih wonten kemawon. Lho piye to? Jare ahli jantung kudune wis ngerti no jantunge rusak napa mboten, bermasalah napa mboten, sakit napa mboten. Lah kok malah ngerti-ngerti piyambak ingkang terkena serangan jantung mendadak tiba-tiba. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu lan sedanten, untuk fisik tubuh yang kelihatan saja, jantung ada sekolahnya sendiri, paru-paru ada sekolahnya sendiri, saraf ada sekolahnya sendiri, tulang ada sekolahnya sendiri, mata ada sekolahnya sendiri. Lho pun pinten dokter spesialis niku untuk tahu fisik ingkang ketinggal. Lah napa melih roh ingkang boten ketinggal? Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, pramila Bapak Ibu lan sedanten, Gusti Allah niku menurunkan Al-Qur'an supados kula panjenengan sami manut dadosaken Al-Qur'an nika hudalinas, hudalil mutakin, menjadi petunjuk way of life kita. Menawi kula panjenengan sami niku mugemi dawuhipun Gusti Allah ingkang dipun praktekaken. Ya, amargi Quran nika kadang-kadang perintahipun nika umum, akimi sholat misalipun, dirikanlah sholat. Lah terus bagaimana sholat? Pramila kan nika dados tugasipun Kanjeng Nabi. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Dan sesungguhnya aku turunkan al-dzikr Al-Qur'an litubayyina linnas, supaya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai mubayyin, sebagai penjelas. Kalau saya memerintahkan dirikanlah sholat, maka jelaskan kepada umatmu bagaimana caranya sholat itu. Nah niki dipun jelasaken kalian Kanjeng Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Mula do sholato kaya aku iki sholat, piye carane rukuk, piye carane sujud. Dipun jelasaken kalian Kanjeng Nabi. Lah menika fungsinipun Kanjeng Nabi niku kados mengatakan kalau wau. Yasluna alaihim ayatihi, maosaken kitab, maosaken ayat-ayatipun Gusti Allah, wa yuzakkihim, lajeng mensucikan jiwa. Karena untuk bisa menerima ayat Allah itu jiwa harus bersih, harus disucikan, keyakinan harus dibersihkan. Ibaratipun itu pesawat Hercules mau mendarat, maka landasannya itu harus disiapkan. Boten saged akan dalan aspal biasa, boten saged, harus betul-betul disiapkan. Wa yuzakkihim, ajeng Kanjeng Nabi nika nggih wa yu'allimuhumul kitab, dados mu'alim, dados ustad ingkang jelasaken dumateng kula panjenengan sami tentang kitab napa ingkang dados perintah-perintahipun Gusti Allah kala wau. Bagaimana dengan zakat, bagaimana dengan haji, semuanya tidak ada di dalam Al-Qur'an kecuali hanya perintah yang sifatnya umum. Pramila praktekipun kados pundi? Lah menika kemudian berlaku ayat kalau wau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi itu bergerak, berkata, memberi contoh itu bukan karena nafsu keinginan beliau, tidak. Semuanya itu atas perintah dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan penjelas. Litubayyina linnas kalau menjadi mubayyin supados kula pengen sami menungso niku jelas janjane sing dikersaki Gusti Allah niku kados pundi. Lah menika manut napa ingkang dipun tindakaken kalian Kanjeng Nabi. Nah nika ibu-ibu lan sedanten ingkang minulya, Al-Qur'an way of life, petunjuk hidup. Menawi kula pengen sami menika memang betul-betul menggunakan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup, bagaimana kita mengarungi kehidupan di dunia ini, pramila mengke yektos kula panjenengan sami nggih. Karena Al-Qur'an itu semuanya isinya adalah perintah-perintah Allah yang dikerjakan oleh sunnah Rasulullah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima.
menawi kula panjenengan sami menika kersa taat dumateng Gusti Allah lan napa ingkang dipun tedahaken kalian Kanjeng Nabi fauzan azima, kula panjenengan sami mesti bakal bejo kemayangan, mendapatkan keberuntungan yang besar. Lah niki Bapak Ibu, mendapatkan keberuntungan yang besar. Kadang-kadang Gusti Allah menika di dalam Al-Quran itu ketika memberikan petunjuk kepada kita, kadang-kadang ingkang dipun rogo niku manah kula panjenengan sami. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakaba. Wahai manusia, kenapa kamu kok durhaka kepada Tuhan kamu? Ibaratnya tiyang sepuh pico ngger, iki kok karo ibumu kok kaya ngono. Lah ngoten niku. Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Bukankah aku yang telah menciptakan kamu dengan seimbang, tanganmu karo kiwa karo tangan seimbang, sikilmu kiwa karo tangan seimbang, kupingmu kiwa karo tangan seimbang, mripatmu kiwa karo tangan seimbang. Nek kuping jenengan kalau silih kalau templeke teng sisih kiwa nggih didelok niku dadi aneh. Kok ora imbang to, Pak? Kupinge kok ora imbang. Fi ayyi suratin masya rakabak, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ciptaannya. Dipun rogoh manah kula panjenengan sami supados kula panjenengan sami kok mboten durhaka kalian Gusti Allah. Atau kadang-kadang juga yang disasar itu adalah otak, diajak berpikir supaya kita ini mau berpikir. Misalnya pun ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dari sebagian ayat-ayatku aku ciptakan kamu istri dari jenismu sendiri, pasangan dari jenismu sendiri, litaskunu ilaiha, supaya kamu itu tentrem. Wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kemudian aku ciptakan rasa kasih sayang, rasa cinta dan kasih sayang. Dzalika ayatil liqaumin yatafakkarun, ya mengkono kuwi supaya wong-wong iso gelem mikir. Kok ya tenan ya, bareng aku duwe bojo iki iso tenang atiku. Beda karo sadurunge aku duwe bojo. Ya bener ya, ada rasa kasih sayang. Iki dudu mbak yuku, dudu adikku, dudu bapakku, dudu ibuku, kok gelem nglayani aku ya. Sepatus kalau pengen sami kok berpikir, diraih, disasar pikirnya. Kadang-kadang kalau pengen sami ini kok iso ya aku di bojo iki ya. Padahal aku dhisik ora kenal. Kanca sekolah ya dudu, kanca nyambut gawe ya dudu. Ini kok iso iki bojoku. Padahal jarene sing ngesir wong akeh. Nah, misale ngoten. Nek kok nyatane dadi bojoku ya saiki. Lah sedanten kalau mau adalah cara bagaimana supaya Allah itu menunjukkan kepada diri kita kebenaran daripada ayat-ayat, supaya kita ini mau berpikir. La ayatil liqaumi yatafakkarun, supados kula pengen sami menika kersa menggalihaken. Nah, kemudian kebenaran daripada Al-Quran itu sendiri, maka jenengan seketika wonten ing Quran surah Maidah ayat yang ke-83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul, yakni Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami telah beriman.
maka catatkanlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu apa? Menawi pendeta Yahudi kah Nasrani kah ahli kitab niku Yahudi Nasrani niku ngagem hati nurani nipun piyambak. Lajeng betul-betul murni memang menginginkan kebenaran. Niku nek dipun waosaken kitab Al-Qur'an, dipun waosaken Al-Qur'an, niku mungkin mesti kedadosanipun kados wonten ing Al-Maidah 83 ini. Tidak bisa disangkal. Memang benar inilah kitab Allah. Memang benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya Allah. Tidak bisa disembunyikan. Mesti bakal nyentuh teng manah tanpa yang pun mesti bakal ngedalakan loh memang betul. Ya. Sehingga kemudian mereka beriman kepada Allah. Pinten kalian jenengan saged waos wonten ing Al-Maidah wonten ayat saderengipun ayat yang ke-15. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhuna minal kitab wa ya'fu an katsirin qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi iznih yahdihim ila siratin mustaqim. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Nah, masalahnya itu di sini Bapak Ibu. Sudah tahu kebenaran, tetapi kemudian mereka sembunyikan. Boten dipun dalaken, boten dipun ajaraken. Kalian umatipun. Dan banyak pula yang kamu biarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya Allah dan kitab yang menjelaskan. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Sehingga Al-Qur'an itu dados nur, dados cahaya. Yahdi bihillah ingkang saged lantaran kitab kala wau, lantaran Al-Qur'an kala wau Gusti Allah badhe paring pitedah dumateng kula panjenengan sami manita ridwanahu subulas salam. Menawi kula panjenengan sami nika kersa manut dawuhipun Gusti Allah kanthi keridhoanipun, pramila Gusti Allah mesti bakal nedahaken subulas salam, yu menika jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, lan saged ngedalaken kula panjenengan sami menika saking gelap gulita. Tiyang nek boten wonten pitedah niku Bapak Ibu, niku seperti kalau kita berada dalam kegelapan. Sama kayak misalnya pun oglangan boten wonten lampu niku kita boten saged benten-bentenaken iki janjane gelas apa kardus kene wonge apa ora, boten saged amargi memang gelap. Sementara manusia itu fitrahnya menyembah, sehingga nek teng Jepang niku nek sing nyembah matahari agama Shinto, wah iki berarti pangeranku ini adalah Tuhanku, karena dialah kehidupan itu bisa dimulai. Nah, dia berpikir seperti itu sehingga kemudian yakin bahwasanya matahari itu adalah Tuhannya. Ada lagi yang menyembah gunung, batu, pohon, laut, lan sak piturutipun. Malah nek jenengan tingali kawin yang patos teng Google itu ada orang yang menyembah Google. Google sudah dituhani Google. Maksudnya pipi? Ya karena saya tuh bisa mencari apa-apa kalau saya buka Google. Berarti Tuhan itu ya Google itu Tuhan. Saking bingungnya nih. Wonten melih Tuhan itu yang datang dari langit. Berarti makhluk alien itulah Tuhan saya. Ini nggih bingung. Orang yang berada dalam kegelapan. Bedoke ular karo tali itu mboten saged. Ini ular apa tali itu tidak bisa. Ini memberi manfaat atau madarat itu tidak bisa. Pramila yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur bi iznih
wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan jalan yang lurus. Pramila Bapak Ibu, mestinipun nek kula bahasan niku tiyang Islam ingkang dadosaken Al-Qur'an niku dadi buku petunjuk, buku pedoman kita. Mesti kula bahasan niku benten kalian tiyang senes ingkang boten dadosaken Al-Qur'an utawi boten tepang kalian Al-Qur'an, itu mestinya kehidupan kita niku akan berbeda. Kados wonten ing Quran surah Al-An'am surat yang ke-6 ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama masaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha kadzalika yuhyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kamu hidupkan kembali? Maksudipun blas pundi niki, Pak? Wis mati diuripi meneh. Yang tadinya dia dalam kegelapan, yang tadinya nek Gusti Allah niku ibarataken kaya wong mati, lajeng amargi dipun paringi pitedah, dipun paringi petunjuk kalian Gusti Allah, manah ingkang gelap gulita kala wau, ingkang tasih bingung kala wau, ingkang mati kala wau dipun gesangaken. Kemudian dia bisa berjalan di tengah-tengah orang banyak. Lajeng tiyang kala wau ingkang sampun wonten cahaya wonten ing manahipun gesang bebrayan wonten alam donya, dia kumpul dengan kawannya, dengan tetangganya di kantor, di sawah, di toko, di pasar, bergaul dengan orang-orang dekat, sesama pekerja dan lain-lain. Apakah dia itu sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana? Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan ini Bapak Ibu, apa podo wong sing maune atine mati bareng kuwi terus tak kei pituduh nganggo Al-Qur'an, terus dheweke urip bebrayan ing alam donya podo karo wong-wong sing masih dalam kegelapan? Apakah sama? Alias mestinipun niku benten. Nah niki wong Islam kali mboten Islam niku mestinipun benten. Tiyang beragama taat kalian Gusti Allah, ngugemi agami kanthi saestu-estu kalian mboten tepang kalian agami niku mestinipun nggih benten. Bagaimana dia menggunakan waktunya, hartanya, dirinya, mendidik anaknya, mengorientasikan hidupnya ke akhirat, apa yang menjadi cita-citanya, mestinipun niku benten. Ngantos wonten ing Quran surah Fatir, surah yang ke-35 ayat yang ke-20, Gusti Allah niku lebih menekankan lagi, wala dzulumat wala nur wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Wala dzulumat wala nur, dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Wala dhillu wal harur, dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Wa ma yastawil ahya wal amwat, dan tidak sama pula orang yang hidup dengan orang yang mati. Yang utuh kalian yang melek niku benten. Nek mlaku tiyang utuh niku nggak nganggo tongkat, gerayak-gerayak. Ya bae pun ragu iki dalane tenan apa ora. Mengko nek aku mlaku iso mulih apa ora? Sapa sing nanti bisa memberi tuntunan kepada saya sehingga saya bisa sampai ke tujuan saya? Benten wong utuh kalian wong melek. Wa ma yastawil a'ma wal basir wala dzulumati wala nur. Yo beda wong peteng dedet kok dengan cahaya yang terang benderang. Wala dhillu wal harur, panas kok karo eyup yo beda. Wa ma yastawil ahya wal amwat, yo jelas beda wong urip kok karo wong mati. Nah, Bapak Ibu lan sedanten mestinipun wong uta dituntun wong melek, napa wong melek sing nuntun wong uta? Nah, niki pertanyaan niki. Seharusnya orang yang melihat itu menuntun yang buta atau orang yang buta nuntun yang melek? Yo mesti ini sing ningali, sing saged ningali ingkang nuntun tiyang ingkang uta.
Tapi sayang kebanyakan sak mangken iki Bapak Ibu, malah kita ini rela dituntun oleh orang buta niki. Ikut gaya hidup mereka. Wah, ana wong canem-nem niku nggih. Gaya hidupnya orang Korea. Wah, niku nggih. Laki-laki yang cantik niku nggih. Kagum sekali dengan gaya hidupnya K-pop misalnya. Wah, ini ada konser di Jakarta, saya harus datang Pak, ini Pak. Ya, berapapun tiketnya harus saya beli. Wah, ini luar biasa nih, saya bisa lihat secara langsung artis idola saya, idaman saya. Idola yang idaman, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan idola, panutan kepada kita? Kanjeng Nabi ini kok kan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Dan sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu adalah sebagai uswah, sebagai suri tauladan, sebagai tokoh panutan. Lah kok malah manut karo wong Korea. Sehingga kemudian kamarnya spray ini pun ngantos pokoknya itu bergaya Korea semua. Mangan jangan bobor nggih pun boten purun nggih. Saniki napa nek napa? Makanannya pun juga bergaya Korea. Lah niki Bapak Ibu lan sedanten, itu berarti wong melek dituntun wong wuto. Lho piye to sanjane? Kudune wong wuto kuwi dituntun wong melek. Kita ini melek, kita ini bisa melihat, kita ini kalau hidup berdasarkan agama mestini pun malah justru kita yang menuntun orang yang sedang dalam kegelapan. Nah, kenapa kok kula pengen sami, putra-putra kula pengen sami kok malah pilih dituntun karo wong-wong wuto sing cawik wae ora mudeng. Ya, teng Taiwan itu malah sak mangken iki pun dipun halalaken nikah sesama jenis LGBT. Itu dijadikan sebagai hukum. Tidak bisa ada orang yang kemudian menentang, itu sudah tidak dibolehkan lagi. Sehingga nanti kalau ada undangan, itu nanti undangannya ya, misalnya pun telah menikah bejo kali babang misalnya pun ngoten itu. Itu karena apa? Ya karena LGBT tadi itu sudah ada dan disahkan oleh undang-undang. Teng mriku niku yang sak mangke niku dados kiblatipun tiyang-tiyang nem, putra-putra kula pengen sami. Orang yang buta menuntun orang yang melek. Ingkang kedahipun kula pengen sami lang benten. Amargi napa nek sak mangke iki logika mawon iki. Orang-orang yang dia hidup dengan agama, maka dianya adalah calon-calon pewaris-pewaris surga. Mugi-mugi kula pengen sami termasuk di dalamnya. Sementara orang-orang yang dia tidak kenal dengan Al-Quran, tidak kenal dengan agama, maka dia ini adalah calon penghuni neraka. Surga kalian neraka itu perbandingannya pun kados pundi Bapak Ibu. Surga menika walakum fiha ma tastahi anfusakum walakum fiha ma tad'un, dan bagimu apa yang kamu inginkan dan bagimu apa yang kamu kehendaki. Apa yang kita inginkan? Di pintu surga nanti akan ada yang menyeru, wahai ahli surga, masuklah kamu di dalamnya. Kamu akan sehat terus selama-lamanya di sini. Boten wonten wong kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes niku boten wonten. Patok pilek men boten wonten. Kamu akan muda selama-lamanya. Sebelum masuk surga niku dipun nemakan rumiyin, kurang lebih usianya 33 tahun seperti Nabi Isa alaihissalam. Bapak-bapak nanti akan ganteng seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf niku gantengnya kados pundi? Nalikanipun pejabat-pejabat, istri-istri pejabat dipun kempalaken, dipun jamu kalian Zulaikha. Lajeng Nabi Yusuf nika dipun dalaken untuk melayaninya. Maka istri-istri pejabat itu saking takjub melihat ketampan Nabi Yusuf alaihissalam, ngantos piyambakipun niku ngiris-ngiris drijinipun piyambak niku mboten krasa. Nek driji dipun iris niku rasipun kados pundi Bapak Ibu? Ya lara to Pak, perih to Pak. Ning karena kenikmatan melihat wajahnya Nabi Yusuf,
perih, tangan yang terpotong itu jadi tidak terasa. Terus gantengnya kaya ngopo ngoten niku nek yang saged bayangaken melihat dengan ngiris-ngiris ini nanti boten krasa. Lah mengki wajah-wajah ahli surga niku nggih ngoten niku. Lajeng nom boten badhe sepuh. Wis teng surga kados Pak Juwadi niki mboten wonten, Pak. Nggih, mengke dinemaken rumiyin. Dipun nemaken rumiyin baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ditampankan dulu, dipernah-pernah ke rumiyin, gitu, dipermak rumiyin. Lah niki. Dan di dalamnya semua apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kehendaki, baru terfikir di dalam pikiran kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Napa ingkang kula sami ngengen niku mungkin bakal dipun wujudaken kalian Gusti Allah. Bahkan apa yang belum pernah kita pikirkan sekalipun itu nanti akan Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Kados nek lare lulus SMP napa lulus SD, leh kowe njaluk apa nek kowe lulus apa sing mbok jaluk? Bapakmu akan memberikan hadiah yang terbaik untuk kamu kalau kamu prestasinya baik. Nek Yotro kemon pripun Pak? Kalau uang saja bagaimana Pak? Lah terus njalukmu piro? Nggih setunggal yuto. Nah, kenapa? Karena dia anak SD, dia belum pernah pegang uang 1 juta. Padahal tabungan ayahnya itu 349 triliun. Soalnya bapaknya pegawai pajak. Lah kowe njalukmu apa le? Nggih ku nek saged mangtumbaske MTB Pak. Pit sing iso nggih munggah gunung. Oh. Padahal bapaknya nggih jangankan pit. Rubicon pun saged. Rubicon pun saged. Ya karena dia itu anak kecil sehingga keinginannya itu hanya sebatas apa yang dia ketahui. Semanten ugi Bapak Ibu lan sedanten mengke nalikanipun kula pengen sami dipun tangeti kalian Gusti Allah, dipun persilahkan apa saja yang kamu inginkan itu ya sebatas kita tahu apa yang kita tahu bisa menyenangkan diri kita, bisa memuaskan hawa nafsu kita. Pramila Allah Subhanahu wa taala mungkin bakal tambah ingkang dereng nate kula pengen sami penggalihaken. Lah niku swarga niku ngoten niku. Sing kaplinganipun niku nek tanah teng mriki niki reganipun pinten? 1 meter. Kalih sing cedhak UMS benten apa mboten reginipun? Nek kalian teng Slamet Riyadi benten apa mboten reginipun? Nek tanah ingkang paling larang niku teng pundi, Pak? Tanah sing paling larang niki nggih cedhak Ka'bah kae, Pak. Soale ra sing didol. Kok jenengan tuku 1 meter 1 triliun nggih mboten wonten. Mboten wonten sing ngedol, larang teng mriku. Tanah termahal di dunia nggih teng Masjidil Haram mriku. Nah, besok kalau kita menginjakkan kaki kita di surga, kaki kita itu kira-kira berapa meter Pak? Kaki berapa meter? Bisa bekas telapak kaki kita itu hitungannya tidak meter, hanya berapa senti saja. Itu dibandingkan dunia seisinya lebih mahal sing jenengan idak teng swarga kala wau. Padahal orang yang paling sedikit, yang paling rendah derajatnya di surga nanti akan dikasih luas surga yang luasnya itu 10 kali kerajaan dunia. Terus kekayaannya itu berapa? Nah kalau teng neraka kados pundi? Orang yang paling ringan siksanya menginjakkan kerikil kakinya di kerikil neraka, maka otaknya mendidih. Sing ngidak sikile kok sing umop otake. Saking panasnya. Api neraka itu 70 kali lipat apinya dunia ini. Belum lagi nanti siksa yang lebih berat lagi, lebih berat lagi. Sing siji ngoten niku, sing setunggal ngoten niku. Ahli surga itu seperti itu, ahli neraka itu seperti itu. Maka kalau kita tarik garis sebelum masuk surga itu di Sirat. Di Sirat itu juga berbeda. Meskipun jarak Sirat itu dalam hadis disebutkan 1500 tahun perjalanan, tetapi ada orang yang hanya mak kecelap secepat kilat itu sampun dugi, sampun sampai amargi didorong dengan amalnya yang luar biasa kuat. Energi ini pun itu saking iman dan amal soleh ingkang piyambakipun
lampahi teng alam dunya niki. Ada orang yang seperti anak panah yang melesat, ada yang seperti burung yang terbang, ada yang seperti berlari sangat cepat, ada yang berjalan wonten ingkang kesot, wonten ingkang nembe lampas tunggal jangkah niku sampun dipun kail ya margi teng sirat niku sebelah kanan kirinya ada kail yang terbuat dari besi yang siap menghempaskan yang lewat untuk masuk ke dalam jahanam. Benten yang satu bisa secepat kilat, sing setunggal ngesot-ngesot, benten. Ketika di mahkamahnya Allah bagaimana? Yang satu hisab yasiro, dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Sing setunggal niku nek jenengan ningali pripun sidangipun Sambo misalnya pun nggih gimana saksi? Ya, gimana nih pembantunya? Ini Pak Kuat Ma'ruf bagaimana? Terus ngoten, wah suwi banget tadi, dangu sangat, diteliti dengan detail sekali. Nah, ditarik garis mulai teng masyar, ada orang yang keringatnya itu satu mata kaki karena matahari diturunkan hanya 1 mil di atas kepala sehingga menginjak lapangan tanah yang lapang itu seperti menginjak bara api yang sangat panas. Ada yang keringatnya sampai sak dengkul, ada yang keringatnya sampai sak pusar, ada yang sedada, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tapi ada orang yang didudukkan di satu tempat, di mimbar yang bercahaya, di ruang VIP ber-AC bersama dengan para nabi, para sidikin, syuhada dan sholihin. Benten orang yang calon ahli neraka kalian ahli surga niku mesti nggih benten. Menawi dipun tarik melih teng kubur niku nggih benten. Kalau calon ahli surga itu meskipun jarak alam kubur itu adalah ketika dia mati sampai nanti hari dibangkitkan, hari kiamat, bisa 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, 1 juta tahun, kita tidak tahu. Terus selama itu di kubur itu apa yang terjadi? Kalau dia orang yang tidak taat kepada Allah, maka kubur akan menghimpitnya sangat sempit sekali sehingga tulang rusuknya itu seperti jari yang digenggamkan satu dengan yang lain. Kemudian Allah akan berikan teman ular sebesar leher unta, Sujaul Akro, yang kalau dia menyemburkan bisanya itu di bumi tidak ada satu rumput pun yang bisa tumbuh. Dia akan menyiksa terus dia sampai hari kiamat, sampai hari nanti dibangkitkan. Berapa lamanya, berapa sangat beratnya siksa kubur itu. Sementara yang ahli surga meskipun bisa ribuan tahun atau jutaan tahun tadi, tapi dia merasa seperti malam pengantin baru di malam yang pertama, seperti pengantin baru di malam pertama. Sangat cepat sekali. Ngerti-ngerti kok wis sadar ya. Karena seneng, rasanya seneng bisa bersama dengan yang dicintainya dengan resmi. Betapa senangnya dia. Orang senang itu kayaknya lama, ning raosipun itu sebentar. Nek pengajian ini kraos dangu napa kraos cepet Pak? Kok suwe men to Pak? Oh berarti nggih mboten patek seneng jenengan. Ya ketoke wis sak jam iki kita ya lagi mau ya. Nah, mbok tambah melih lagi berarti seneng nih. Nah, Bapak Ibu, maka nanti hawa surga akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Kubur akan membentang luas seluas mata memandang. Lajeng nanti pintu surga mana yang nanti dia akan memasukinya akan dibuka oleh Allah sehingga pemandangan seperti melihat film, itulah surga. Hawa-hawa surga sudah dia rasakan. Benten kalian tiang engkang calon ahli neraka. Lah nek dipun tarik melih teng alam donya, kuwi mesine nggih benten, mosok padha. Lah ning alam donya padha wae, Pak. Dhek senenge duit, aku ya senenge duit. Dhek nyambut gawe ya sok ngapusi, kula nggih sok ngapusi. Lho kok padha? Nggih mesine benten. Wong muta karo wong melek kok iso padha. Nggih mesine benten, wong mati karo wong urip kok iso padha, nggih mesinipun benten. Lah samangke saged kula panjenengan sami koreksi. Oh iya Pak, ternyata ya padha wae. Berarti aku ki ora beda karo wong-wong sing kudune tak tuntun. Aku malah ngumune karo dheweke. Lho niki Bapak Ibu.
mestinipun nggih benten. Pramila Al-Qur'an itu nggih dipun wastani Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda yang bisa membedakan. Menawi tiyang kalau manut aturan-aturan Gusti Allah dadosaken Al-Qur'an itu sebagai way of life, pasti nanti dia akan berbeda. Gaya hidupnya akan berbeda, cara berpakaian akan berbeda. Bagaimana dia mencari duit, bagaimana membelanjakannya pasti akan berbeda. Dia akan mengorientasikan anaknya seperti apa, mendidik anaknya itu seperti apa, pasti juga akan berbeda dibandingkan dengan orang-orang kafir. Karena nanti dikubur juga beda, di mahsyar juga beda, di sirat juga beda, apalagi nanti yang satu di surga, yang satu di neraka juga mestinya juga harus berbeda. Maka Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita pelajari Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu bisa dalam bentuk tulisan. Yang kalau kita baca satu huruf nanti akan bernilai 10 hasanah. Kalau di bulan Ramadan berarti akan bernilai dikalikan 70 berarti 700 hasanah. Kalau kita membaca alif lam mim itu bukan satu huruf, itu 3 huruf. Berarti kita sudah dapat 210 hasanah kalau kita baca di bulan suci Ramadan ini. Nah, kalau jenengan saged ngata-ngatakan berapa banyak yang kita akan dapat. Niku dalam bentuk tulisan. Langkung saya malih nek panjenengan pelajari, panjenengan mangertosi, panjenengan sinau janjane ingkang dipun kersakake Gusti Allah niku napa. Nah, niku mungkin jenengan sinau. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih ditakuti setan daripada ibadahnya ahli ibadah tanpa ilmu. Dan apa mlih nek Al-Qur'an niku dipun praktekaken dalam bentuk praktek amalia hari-hari. Kados nalikanipun Bunda Aisyah radhiyallahu anha dipun tangeti, Islam itu apa? Islam itu bagaimana wahai Aisyah? Maka Aisyah menjawab, apa yang kamu lihat pada diri Abu Bakar, kehidupan Abu Bakar, Umar, itulah Islam. Amargi para sahabat zaman rumiyin niko sampun mempraktekkan Al-Qur'an itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap gerak-gerik obah musikipun para sahabat itu semuanya adalah mempraktekkan ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an yang bergerak, Al-Qur'an yang hidup. Sedangkan niko apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bagaimana contohnya Rasulullah SAW niku ingkang dados patokan, niku ingkang dados pedoman. Lajeng langkung inggil malih nek kula pengen sami kersa dakwahaken Al-Qur'an. Amargi napa? Nek panjenengan dakwahaken perintah-perintahipun Gusti Allah, lajeng ingkang panjenengan dakwahin kok kersa nindakaken napa ingkang panjenengan dakwahaken kala wau, mengke pahala-pahalanipun niku saged mengalir dumateng panjenengan. Sehingga meski panjenengan niku sampun sedo, buku catatan amal panjenengan boten dipun tutup terus dipun bikak. Amargi kathah tiyang-tiyang ingkang jenengan ajari Al-Qur'an, ajari agami, ingkang jenengan dakwahi niku tesih ngamalaken napa ingkang jenengan dakwahaken kala wau, niku mungkin catatan amal panjenengan terus terbuka sampai hari kiamat, sampai nanti sudah tidak ada lagi orang yang mengamalkan. Sehingga nalikane penteng swarga Gusti Allah, panjenengan kok paring dumateng kawula sedemikian besarnya pahala siapa? Saya tidak pernah berangkat haji, saya tidak pernah sedekah sebanyak ini, saya tidak pernah membangun masjid. Ini kok teng tulisan kula aja-aja niki senes buku catatan amal kawula niku kok jenengan paringi kula catatan amalan ingkang kathah sangat kados mekaten menika. Wah ya Mbakku, itulah yang sebenarnya hasil daripada dakwah. Sehingga apa yang kita dakwahkan kemudian orang-orang mau mengamalkannya, maka buku catatan amal kita ini akan terbuka terus. Kita akan mendapatkan royalti, ibaratipun ngoten. Nek jenengan nyetak lagu, selama lagu panjenengan itu dipun nyanyiaken kalian penyanyi, yang penyanyi tadi kemudian dapat duit, maka penyanyi tadi harus membayar royalti kepada pencipta lagunya. Nah, kalau panjenengan dakwah, lajeng jenengan ingkang jenengan dakwahi kalau kersa ngamalaken pramila mengki sedanten amalanipun menika badhe dipun catet kalian Gusti Allah. Pahalanipun di samping bagi orang yang mengamalkan, juga bagi orang yang tadi mendakwahkan atau mengajari dia. Dan menika ingkang dipun wastani Al-Qur'an yang didakwahkan. Nah, sehingga kita niku tinggal milih, apakah kita hanya cukup membacanya, atau bisa kita tingkatkan lagi memahaminya, atau bisa kita tingkatkan lagi mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
bahkan yang paling puncak sampai kita bisa mendakwahkannya sehingga kita bisa mendapatkan manfaat daripada Al-Quran, sehingga buku catatan amal kita akan terus terbuka, sehingga kita nanti akan heran dan takjub dengan apa yang tercatat dalam buku catatan amal kita padahal kita tidak mengamalkannya. Dah mekaten Bapak Ibu, ini pun setengah dosa, mungkin jenengan badhe sahur boleh gitu. Terus wonten wekdal kagem rehat, terutama bagi ibu-ibu nggih. Wis mikir aku apa sahure. Kita ning kulkas wis entek kabeh, berasmu ya kita wis entek, kudu ning Indomaret sik ya aku. Padahal Indomaret iki bukake tekan jam 10, bapake ora barbar ngoten nggih. Mal pamela niki kula cekapaken semanten kemawon. Mugi-mugi kula pangsami saged lenggah teng mriki, saged kaetan kalian Gusti Allah, dipun reken dipun hitung kalian Gusti Allah atas kala wau seperti orang yang sholat 1000 rakaat sehingga dipun lipataken dados 70.000 rakaat, sehingga dipun reken kalian Gusti Allah lebih baik dari 35.000 kali dunia seisinya. Kan kinkis dan amal yang sami dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Mekaten Bapak Ibu, pripun Pak? Oh, mari kita berdoa sama-sama sebelum kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa karimul karim subhanallah rabbul arsyil azim. Nasaluka mujibati rahmatik wa azai wa maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ism wal fawza fil jannah wa najata minan nar. La ta'lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la hajatan hiya lak aridan illa qataita ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa tibina wa dina jami'a wa ja'alna sababa liman ihtada. Allahumma hdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang berkumpul di sini ya Allah, pandanglah kami semuanya dengan pandang rahmat-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandang murka-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami yang telah lalu maupun yang akan datang ya Allah, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah, yang kami sembunyikan maupun yang terang-terangan ya Allah, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, ustadz-ustadz kami ya Allah, pemimpin-pemimpin kami ya Allah, saudara-saudara kandung kami ya Allah, teman-teman kami seperjuangan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kumpulkanlah kami semua nanti di surga-Mu yang mulia ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan-urusan kami ya Allah, urusan-urusan kami yang kecil di dunia ini ya Allah, dan urusan yang besar nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, yang hadir di sini ya Allah, apabila ada yang masalah dengan kesehatan ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah, jangan Kau tinggalkan sedikit pun ya Allah. Bilah kesehatan pada diri kami semuanya ya Allah. Apabila yang hadir ini ada yang masalah dengan rezeki ya Allah, ya Allah, luaskanlah rezeki kami ya Allah, halalan, thayyiban, wasi'an, mubarakan ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami ya Allah. Apabila ada yang masalah ya Allah dengan masalah-masalah yang kecil yang besar yang lainnya ya Allah, keluarkanlah kami semua dari masalah-masalah itu ya Allah, apalagi nanti masalah-masalah yang besar di akhirat ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.